ya cukup mencengangkan, gitu Pak ya. Begitu banyak kekayaan alam kita yang harusnya bisa kita kelola secara pribadi, memberikan dukungan secara profit dan profitable untuk kita dan mensejahterakan rakyat Indonesia, tapi secara fakta Pak, kekayaan kita diambil semua, dikeruk habis-habisan. Privat yang beberapa tahun lalu kita dapat info sudah habis kontrak, ternyata diperpanjang lagi. Ibaratkan kayak punya rumah kontrakan Pak, ya kan? Habis kontrak, tangguh lagi. Saking enaknya kan Pak, keromas, dapat duit, ya kan? Dijual dengan harga mahal, mereka senang, gitu ya. Bukan hanya emas, banyak lagi ya. Secara fakta tadi ada tambang gas, kemudian ditambah lagi ada PT Inalum. Itu hanya beberapa sekelumit ya permasalahan yang ada di negeri ini dari sisi pertambangan dan kebutuhan umat. Nah, ditambah lagi kondisi peran negara yang tadi juga disampaikan, seperti halnya BUMN ya, itu setara dengan investor, ya kan? Yang seharusnya BUMN itu kata Ustaz Andi tadi bisa mengelola secara full ya, ini lagi-lagi tidak bisa, dan lagi-lagi diambil alih oleh investor. Jadi kalau kita bilang itu kita yang punya lahan malah diambil orang, ibaratnya kayak kita punya rumah, iya kan, punya rumah banyak hartanya, malah kita suruh masuk ya, dia masuk, ini aku ada emas, ada laptop, ambil. Nah, udah ambil, apalagi mau diambil, ini ada handphone, ambil. Seperti itulah kondisi negara kita Pak. Ya, miris nggak Pak? Miris Pak ya. Pak Budi gimana Pak, miris Pak? Ya. Nah, dari beberapa fakta tadi akan membuat hati kita semakin miris ya. Tentu dalam hal ini juga kita harus mencari solusi. Solusi apa yang sebenarnya harus kita pahami dan harus kita yakini ya, bahwa ini adalah solusi yang fundamental ya. Solusi yang kalau kita bilang itu solusi yang sempurna ya. Kira-kira selaku umat muslim, bagaimana sih pandangan terkait kenaikan tarif dasar listrik, gas, LPG dan lain-lain ya? Nah, tanpa memperpanjang kalam, langsung saja kita mintakan waktunya kepada Ustaz Irwan Said Butuara. Kepada Ustaz, tafadhal bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi'izzatihi wal jalalihi tatimmus shalihat. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah fi kitabil hadis, "Ma min 'abdin yasta'ihil ilillah qa'iyatan yamutu yawma yamut ghashan li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi jannah." Siapa saja yang diamanahi oleh Allah untuk mengurusi rakyat lalu mati dalam keadaan ghassan, menipu rakyat, maka Allah katakan illa haramallahu alaihi jannah, pasti Allah akan mengharamkan surga atas dirinya. Bapak-bapak, ibu, saya tengok tidak ada yang ibu kemana ibunya. Nampak. Dan saudara-saudara rahmat Allah, bersyukur pada Allah kita panjatkan pada malam hari ini masih diberikan kesempatan kelapangan waktu sehingga bisa bersama-sama hadir dalam sebuah diskusi membicarakan tentang persoalan umat Islam yang saat ini berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Kita berharap Allah memberikan keberkahan pada majelis ini dan juga limpahan kebaikan kepada kita semua. Salawat dan salam pada juga kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, sahabat dan orang-orang yang tiba kepada beliau dari yaumil akhir.
Bapak, Ibu, Saudara Majelis Medan Beriman. Iya, Medan Beriman yang dirahmati Allah. Saya diminta untuk menyampaikan bagaimana pandangan Islam. Sebelum saya membicarakan bagaimana pandangan Islam, maka mari kita lihat slide yang pertama. Ya, secara realitas, kalau kita berbicara tentang, saya tidak mengulang yang ada, cuma berbicara tentang permasalahan minyak, bumi, gas, ataupun derivat yang ada dengan urusan ini, itu berangkat dari, jadi sebenarnya ini berbicara tentang adanya penjajahan yang dikenal dengan istilah baru, liberalisasi gaya baru, neoliberalisme. Apa itu? Bahwa penjajahan ini dimotori oleh para kooperasi global. Nah, kemudian ada lembaga-lembaga moneter, apakah itu IMF, kemudian World Bank atau Asian Development Bank, ya, yang memberikan bantuan-bantuan dan paket apapun yang di dalam rangka memuluskan apa yang menjadi kepentingan kooperasi global. Ini bisa kita lanjut. Bahwa ini kenapa saya angkat, karena memang pada slide berikutnya karena memang ada kesalahpahaman. Saya sekali apa sih dibuat? Memorandum of Economy, finansial lah. Apa ya? Ini terjadi ketika IMF memberikan bantuan moneter kepada pemerintah Indonesia. Bahwa peristiwa tahun 98 itu peristiwa yang memang direkayasa secara global untuk menghancurkan, ya, negara-negara yang berkembang, kemudian mereka bisa menguasai. Sudah diprediksi negara-negara berkembang terutama di Asia Tenggara itu memiliki potensi yang luar biasa. Salah satu adalah sekarang. Nah, ini latar belakang. Kita lanjut. Maka kalau kita bicara tentang implementasi dari tadi, saya mengambil contoh minyak bumi, ya, bahwa ternyata Pertamina hanya 10%, itu dia 14% untuk menghidupi sepeda motor, ya, kemudian mobil yang ada di Indonesia. Kebutuhannya itu 1,3 juta barel per hari, sementara produksi Pertamina itu hanya 800 sampai 900 ribu barel. Kok bisa begitu? Data. Saya hanya menyampaikan data. Berarti kita minus sekitar 400 ribu barel. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pembelian impor. Bayangkan saja Indonesia itu ini yang ngurusi minyak bumi itu sebegitu, tapi kita impor dengan harga internasional. Nah, ini semakin kemudian dibuat lebih parah lagi ketika hadir para penguasa-penguasa yang tidak perlu pada kepentingan rakyat. Jadilah ini terjadi. Semua harga kebutuhan-kebutuhan yang kemudian ada hidup orang banyak, terutama menyangkut bahan bakar, minyak, gas, dan yang berhubungan dengannya termasuk tarif listrik itu naik. Maka kemudian wajar dikatakan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Nawarul Qasad bil Badi wal Bahri bima kasabat ibnasi. Imam As-Sabuni dalam kitab suatu tafsir menafsirkan bima kasabat ibnasi itu adalah ulah-ulah tangan manusia yang memang lalai dari hukum Allah. Ini yang kita hadapi saat ini. Tetapi yang paling menarik dan ini patut diacungkan jempol, rakyat tidak merasa ini perkara yang penting. Cukup kita membicarakan Jokowi 3 periode, Anies Baswedan atau yang terbaru hilangnya anak
Gubernur Bandung. Jadi istilah begitu. Padahal ini cukup menyakitkan. Apalagi ditambah dengan adanya bantuan-bantuan sosial semakin dinabobokan. Padahal kita sebenarnya lagi dalam persoalan yang besar. Kalau ini terjadi bagaimana? Bahwa ini pasti akan mengarah kepada apa yang terjadi misalnya kita kalau bicara terjadi di Sri Lanka. Bagaimana rakyat melakukan kerusuhan sosial. Kita tidak mau terjadi. Bahwa menjadi masalah itu karena apa? Karena memang sistem yang dipakai dalam mengelola tata niaga BBM dan yang berikutnya adalah sistem kapitalis dengan prinsip neoliberalisme. Jadi Pak, oleh karena itu kesimpulannya BBM akan memberikan banyak manfaat buat rakyat jika dikelola secara profesional dan sesuai dengan syariat. Setuju ya? Setuju. Kalau nggak setuju dipertanyakan. Cara tanyakan apa? Baik aja. Nah, saya nggak lama-lama karena Bang Arsitek sudah memberikan dengan cukup panjang lebar. Bagaimana kemudian konsep kepemilikan dalam Islam? Harus kita akui berhubungan dengan BBM itu berhubungan dengan tambang, berhubungan dengan listrik itu berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, ya. Atau gas itu juga dengan tambang. Maka dalam Islam, di dalam buku Islam dijelaskan bahwa kepemilikan itu ada 3. Pertama, kepemilikan individu, siapa saja boleh memilikinya, ya, barang apa saja yang memang itu individu boleh memiliki. Kemudian kepemilikan umum. Nah, kepemilikan umum ini adalah memang ini punya umum. Siapa saja berhak kemudian mendapatkan fasilitas ini. Kepemilikan ini. Tetapi tidak boleh menguasai. Nah, maka di sini kepemilikan umum itu mencakup fasilitas publik seperti masjid, jalan, apalagi yang itu mustahil orang untuk bisa memilikinya. Masjid, jalan, apalagi Bang? Lapangan, bandar udara. Kalau sekarang bandar udara Kuala Namu sudah ada yang punya, hebat. Tol langit. Tol langit. Tapi itu sesuatu yang digambarkan dengan cukup luar biasa, biasanya hasilnya juga luar biasa. Nah, baru kemudian barang tambang yang depositnya melimpah, ya. Barang tambang yang depositnya melimpah itu yang memang kandungannya itu luar biasa. Contoh tadi ada kata Freeport tadi. Freeport itu perusahaan tambang tahun 60-an, itu perusahaan tambang yang tidak terkenal. Tetapi dengan adanya izin pengelolaan yang dibuat oleh Presiden Soekarno, maka kemudian dan juga ini bagian dari kompensasi. Saya katakan nanti teman-teman boleh jadi kompensasi atas apa? Atas penyerahan belah Indonesia dari Belanda ke Amerika. Jadi sebenarnya beberapa peneliti mempertanyakan apakah Indonesia ini merdeka karena merdeka melawan penjajah atau dipindah tangankan. Tapi apa yang kita lihat terjadi tambang ya, Uzbek ya, itu gunung ya, itu berpindah dari Belanda kepada Amerika. Nah, diketemukan pada gunung tersebut yang tingginya hampir 4.000 meter, sesuatu yang ini bisa memberikan manfaat berupa materi yang luar biasa. Akhirnya kita lihat gunung ini dikikis sampai habis, sampai mencekung. Kemudian ditemukan lagi tempat yang lain. Nah, akhirnya karena mendapat pengelolaan yang begitu luar biasa, diberikan pemerintah Indonesia kepada Freeport dengan nama undang-undang pengelolaan, Freeport menjadi perusahaan raksasa yang kaya raya. Nah, ini kita bisa melihat
bahwa sebenarnya deposit yang terkandung di dalam tambang gunung Krispet itu tidak boleh diserahkan kepada individu, tapi harus negara yang mengelola. Kemudian apa lagi? Barang-barang secara pemilikan mustahil dikuasai individu. Nah, ini tadi saya katakan masjid, kemudian jalan, semua bisa pakai tapi tidak bisa dimiliki. Lanjut. Dalam pandangan Islam berbicara tentang sumber gas minyak bumi, Bapak sana ada nampak Pak ya? Kipan Bapak. Daya alam itu dikatakan bahwa pengelolaannya harus diserahkan kepada negara dan seluruh hasilnya dikembalikan kepada publik. Jadi dengan demikian tidak boleh, iya karena gini pasien juga beres. Ini namanya kasihan bicara. Karena ini bang, ini yang salah bukan salah bicaranya kan? Ini kan jelas dia. Ini aja. Bahwa tidak boleh diserahkan kepada swasta ataupun asing. Kenapa? Karena memang jelas dilarang, haram. Apa dalilnya? Dalilnya dari Abjad bin Himar. Ketika dia meminta tambang garam, ya, tambang garam kepada Nabi Muhammad SAW yang belum, ya dikatakan di sini apa tambang garamnya dikatakan oleh itu mutawakil ya, adalah tambang yang berada di daerah Ma'rib. Saya nggak pernah ke daerah Jazirah Arab, jadi kalau ditanya Ma'rib di mana, kita di Google Maps saja. Kalau nggak tahu, tidak ketemu. Nah, bahwa apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW memberikan hal itu, ada seorang laki-laki yang kemudian berkata, ya Rasulullah, engkau telah memberikan itu, apa engkau tahu? Makotokta, apa yang kau berikan kepadanya adalah seperti lahul ma'iddah, air yang mengalir. Artinya apa? Luar biasa tambang garam ini hasilnya. Kemudian Rasul ambil nggak jadi. Kenapa? Kamu nggak berhak mengelola. Nah dari sinilah ada ilah yang bisa diambil, yaitu apa? Pengambilan larangan yang kemudian atau membatalkan Rasulullah kepada pemberian tambang garam tadi kepada Abiyah itu menunjukkan bahwa kalau tambang garam yang depositnya luar biasa itu tidak boleh dikelola atau dimiliki oleh individu. Nah, walhasil hadis ini adalah dalil bahwa barang tambang yang depositnya melimpah adalah milik umum, tidak boleh dimiliki oleh individu. Bahwa apa yang dijelaskan oleh Ustaz Andi Maulana tadi itu adalah kepemilikan umum dikuasai oleh individu dengan dalil berdasarkan pada undang-undang. Padahal settingan undang-undang tadi itu adalah kepentingan negara korporasi melalui Badan Keuangan Moneter Internasional. Bantuan-bantuan yang diberikan ada kompensasinya, ada tidak ada makan siang yang gratis. Ya memang kompensasi gratis nggak ada. Kalau makan di nasi ajo aja 10.000 sekarang. Pakai telur berapa? 10. Nah, nggak ada yang gratis. Kalau nggak bayar, enggak. Cuci piring atau apa? Nah, ini yang kemudian terjadi di negeri ini. Kalau kita melihat setelah mereka menguasai sektor hulu, sektor hilir pun mereka mau kuasai juga. Yaitu apa? Harga minyak bumi, harga pertalite, premium itu disamakan dengan harga jual internasional. Padahal ini punya umat, punya kita.
Kita percaya kalau dalilnya adalah Undang-Undang Dasar pasal 33, sebelum ada amandemen pada ayat ketiga atau keempat, itu tidak boleh ada individu atau kelompok yang melakukan privatisasi kekuasaan. Tapi ternyata dengan rekayasa yang luar biasa hal itu terjadi. Nah, kemudian hadis ini Rasulullah SAW menarik, ya sekarang tadi menarik kembali tambang garam yang diberikan kepada Abiyah bin Ammar. Setelah Rasulullah mengetahui bahwa barang tambang tersebut emosinya melimpah, maka tambang garam itu tidak boleh dimiliki oleh individu dan ini untuk kepemilikan umum. Jadi kalau kita bicara tentang konsep, yang namanya tambang, apakah itu minyak bumi, gas, kemudian yang mengikutinya, ya, misalnya termasuk nikel atau segala macam, itu tidak boleh dikelola oleh individu atau asing, karena nanti kalau ini dikelola oleh mereka, ini sudah menyebabkan kerusakan, pelanggaran yang seperti kita alami tadi. Lanjut penutup closing. Ya. Jadi ini juga bukan itu sudah lanjut yang terakhir penutup. Saya katakan rusaknya pengelolaan migas yang liberal negeri ini berpangkal dari ekonomi kapitalisme. Banyak di antara kita yang tidak memahami apa itu ekonomi kapitalisme. Kalau kapitalisme itu adalah aturan hidup, pandangan hidup, ya, yang menjadikan agama itu dibatasi, aturan agama itu dibatasi pada ruang lingkup ibadah saja. Sementara dalam urusan muamalah, maka itu politik, ekonomi, pendidikan, maka pakai aturan manusia. Kalau sudah bicara aturan manusia, yakinlah standar kebenarannya pasti relatif. Saya melihat layar tadi tidak pas, karena pas saya sebenarnya nggak benar di posisi layar. Sementara di sana pas, dia berdapat langsung, sudah pas gitu. Nah, ini yang dikatakan kebenaran itu tidak relatif. Akhirnya kalau sudah masuk seperti itu, voting atau jalan terakhirnya dengan suara terbanyak. Yang kedua saya katakan bahwa dengan adanya seperti itu, peluang swasta khususnya asing akan semakin besar menguasai negeri ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarang dan mengingatkan, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Jangan Allah. Dan Allah tidak memberikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang beriman. Itu larangannya tegas. Nah, oleh karena itu tidak ada cara lain membebaskan rakyat dan sistem kapitalisme yang terbukti menyengsarakan ini kembali dengan menerapkan aturan Islam. Nah, dengan inilah kemudian kemakmuran, kesejahteraan, kebaikan, ya, itu akan terwujud. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.